Baik, terima kasih Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Terima kasih Kakak sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti virtual kita pada malam hari ini. Sesi kita pada malam hari ini hanya 1 JP, jadi tidak terlalu panjang. Kita hanya akan berdiskusi terkait dengan apa yang telah kita pelajari sama-sama. Baik Kakak, jadi pada malam hari ini terkait dengan rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru PJOK. Terkait dengan kesepakatan kelas, saya pikir ini sudah tidak usah lagi karena kita sudah selesaikan bersama terkait dengan kesepakatan. Tujuan sesi kita pada malam hari ini hanya dua, merefleksikan pembelajaran modul 3 dan yang kedua memahami penugasan terkait dengan rencana tindak lanjut. Ini agenda kita kakak. Yang pertama pendahuluan, kesiapan belajar, penyiapan tujuan, komitmen belajar 5 menit, refleksi awal 10 menit, kemudian penyampaian RTL, pengantar tugas RTL, penilaian dan lini masa itu 20 menit, diskusi selama 7 menit, dan penutup 3 menit. Baik kakak. Izin kakak saya sama dengan pertanyaan sebelumnya ini, kakak kalau menilai diri sendiri sekarang setelah kita mengikuti kurang lebih berapa bulan ini? 2 bulan lebih ya kegiatan kita PKG PJOK. Kakak sudah di level berapa sih kira-kira sekarang dalam pembelajaran PJOK? Ada mungkin 1-2 orang bisa mewakili teman-teman atau kakak yang lain boleh menyampaikan pendapat? Silakan boleh raise hand. Silakan Kak Bibidanto. Ya, terima kasih Kak. Kalau saya nilai diri saya sendiri itu saat ini, saya sudah berada di level 7 Kak. Karena proses pembelajaran yang saya lakukan masih ada yang belum saya terapkan untuk saat ini. Yang apa yang kita sudah pelajari selama ini. Jadi itu saja Kak. Oke baik, terima kasih. Oke baik, terima kasih kembali Kak Febrianto. Sudah disampaikan tadi masih di level 7. Sebenarnya kita berharap sama-sama kakak, kalau saya mengingat dulu apa yang disampaikan Kak Febrianto, kalau saya tidak salah ingat dulu sudah masih di level 7 kalau tidak salah, 7-8 dulu. Jadi kalau saya mendengar sekarang sampaikan Kak Febrianto, ya mungkin karena masih ragu-ragu ya, sehingga menyampaikan bahwa masih di level 7. Saya berharap kita sekarang kakak karena sudah memiliki pengetahuan baru, seperti yang kakak sampaikan waktu kita berteman tetap muka, kita berharap sudah antara level 7, 8, 9 lah. Karena saya sempat mendengar dulu beberapa kakak menyampaikan kita tidak berani di level 10, karena katanya kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Ya mungkin kalau 10 itu sudah nilai sempurna. Saya berharap ya walaupun mungkin tidak 10, ya antara 89 lah, 789 sampai Kak Febrianto tadi. Tapi ini kembali ke kakak sekalian. Terima kasih Kak Febrianto. Masih ada yang ingin menyampaikan terkait dengan level ini? Proses pembelajaran di sekolah bagaimana kakak? Masih ada? Oke baik, silakan Kak Ansar. Baik, terima kasih banyak Kakak. Jadi untuk pribadi saya kira saya sudah berada di level 8. Kenapa? Karena saya sudah mencoba biasa melakukan apa yang saya dapat selama mengikuti PKG PJOK ini, itu yang biasa saya terapkan di sekolah. Terima kasih banyak Kakak Pasir. Oke, baik. Baik, terima kasih Kak Ansar. Jadi mungkin hampir sama yang disampaikan Kak Febrianto tadi, kalau ini nilainya sudah di level 8, karena sudah beberapa materi atau teori yang sudah dapatkan kakak, sudah beberapa dipraktekkan bagaimana pembelajaran itu berpusat pada murid, apakah dari sisi penilaiannya mungkin, atau dari sisi kontennya, itu sudah kakak terapkan di kelas. Mungkin itu disampaikan, masih ada kakak yang lain atau sudah cukup? Silakan Kak, siapa lagi?
Kak Rahmat. Silakan Kak Rahmat. Iya, baik Kakak, terima kasih. Jadi kalau saya dari level 1 sampai 10, untuk kalau saya seperti tanda tanya Kakak, 9. Ya, kenapa saya ambil level 9? Karena apa yang pernah saya pelajari dari virtual ini maupun virtual baik secara tatap maya maupun pelatihan 1 minggu, itu sudah eh, sedikit demi sedikit bisa saya terapkan di sekolah untuk proses pembelajaran. Saya kira demikian Kakak, itu saja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kembali Kak Rahmat. Jadi mulai dari 6, 7, 7, 8, 9. Kak Rahmat sekarang di posisi 9. Karena sudah mulai sedikit demi sedikit sudah diterapkan di proses pembelajaran di kelas. Walaupun Kak Rahmat ini dan termasuk Kak Febrianto, waktu kita tetap muka dulu disampaikan memang bukan latar pembelajaran mata pelajaran PJOK ya, tapi karena diberikan tugas di sekolah sehingga tugas ini diambil ya sebagai tugas. Terima kasih kakak telah merefleksikan terkait dengan sampai saat ini. Kalau kita berikan mungkin katakanlah kesimpulan bahwa sebenarnya semua kakak ini sudah dalam proses pembelajaran ini sudah ada kemajuan ya dari posisi awal hingga saat ini. Itu yang saya tangkap dari penyampaian kakak. Baik, selanjutnya kakak, setelah kita melakukan refleksi tadi, jadi tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini adalah kita akan membuat RTL nantinya, rencana tindak lanjut dari apa yang telah kita pelajari sampai saat ini. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kurang lebih 2 bulan lebih, dan sampai saat ini itu akan kita buatkan RTL dan kita akan laksanakan di sekolah kakak. Itu. Ya, sebelum kita masuk dalam pembahasan terkait dengan RTL, masih ada beberapa pertanyaan di sini akan kakak mungkin jawab secara pribadi. Pertanyaannya di sini adalah bagaimana menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar di sekolah. Kira-kira bagaimana ketika suatu proyek yang kita buat itu kita laksanakan bersama dengan rekan-rekan sejawat di sekolah kita. Boleh dituliskan di kolom chat, boleh juga sampaikan secara langsung, mungkin 1-2 orang. Silakan. Ada kakak yang silakan Kak Febrianto. Ya, terima kasih sekali lagi. Ya, menurut saya kalau ini pembelajaran berbasis proyek dilakukan di sekolah ya sangat bermanfaat. Khususnya kalau kita lakukan secara kolaborasi, ya saya pikir dengan kolaborasi kita akan bisa bekerja sama dengan teman sejawat atau rekan sejawat dalam melakukan proses pembelajaran, khususnya di pembelajaran berbasis proyek. Karena sepengetahuan saya Kak, kalau untuk proyek pembelajaran berbasis proyek itu memang melibatkan semua guru. Betul. Ya juga sampai ke kepala sekolah. Jadi itu saja Kak. Baik, terima kasih kembali Kak Febrianto atas jawabannya. Jadi memang betul apa yang disampaikan kakak tadi, di sekolah itu terkait dengan proyek atau program di sekolah harus dilakukan bersama-sama karena tidak mungkin bisa dilakukan hanya seorang diri, ya pasti melibatkan orang lain. Masih ada kakak terkait dengan pertanyaan nomor 1? Saya pikir kita sependapat dengan Kak Febrianto ya terkait dengan pertanyaan nomor 1 ini. Selanjutnya, bagaimana penglibatan komunitas atau rekan sejawat dan meningkatkan kualitas pembelajaran? Jadi bagaimana kita melibatkan apakah komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Ada kakak? Mungkin masih ingat kemarin waktu kita belajar terkait dengan KBS, komunitas belajar sekolah.
bagaimana kita melibatkan? Silakan Kak Febrianto. Ya, terima kasih kembali. Jadi, bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Ya, jadi, kalau kita libatkan teman sejawat dalam proses pembelajaran, menurut saya, karena di setiap kelas dan setiap pembelajaran itu atau mata pelajaran itu memang saling berhubungan, namun ada perbedaan di dalam pembelajaran itu. Dan kemudian eh, metode-metode yang dilakukan dalam proses pembelajaran itu setiap guru itu memiliki metode yang berbeda. Adapun sama, tapi mungkin tidak selalunya sama. Jadi menurut saya, ketika kita melibatkan komunitas atau rekan sejawat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, kita bisa saling berbagi dalam proses pembelajaran itu. Kemudian melalui komunitas itu kita bisa membangun sebuah kolaborasi untuk lebih mempermudah kita dalam mencari informasi metode-metode pembelajaran yang ingin kita gunakan. Jadi mungkin itu saja, Pak. Oke, baik. Terima kasih kembali Kak Febrianto atas penguatan disampaikan. Yang saya tangkap tadi saling berbagi seperti yang kita belajar kemarin dalam komunitas belajar sekolah, saling berbagi karena di sekolah itu tidak bisa dipungkiri di situ ada banyak berbagai macam sumber daya manusia ya. Ada yang mungkin sumber daya manusianya sudah agak di atas ya, mohon maaf. Ada yang sudah senior sehingga masih butuh bimbingan seperti yang dilaksanakan Kak Ngendra kemarin. Masih ada yang masih di level pembuatan PPT kalau saya tidak salah ingat kemarin. Sedangkan kalau kita ini kakak-kakak yang sudah di ruang virtual ini mungkin sudah hatam ya atau sudah mahir dalam menggunakan PPT, baik dalam PPT Microsoft maupun dalam PPT Canva. Tapi masih ada juga yang seperti yang disampaikan Kak Hendra kemarin, masih ada teman-teman guru di sekolahnya yang masih butuh bimbingan terkait dengan pembuatan PPT atau benda pembelajaran. Itulah gunanya kita saling berbagi atau membangun kolaborasi sampaikan tadi Kak Febrianto. Kemudian yang menarik juga disampaikan tadi adalah mungkin metode pembelajarannya sama, tapi mungkin cara penyampaiannya itu kan pasti guru-guru mempunyai cara penyampaian yang berbeda-beda, baik dari mungkin gaya bahasanya atau gayanya menyampaikan itu pasti berbeda karena tidak semua orang itu berbeda-beda ya. Itu yang disampaikan Kak Febrianto tadi. Mungkin yang penting juga kenapa kita ini melibatkan rekan sejawat adalah mungkin bisa juga dalam melakukan observasi sehingga ketika kita di dalam teman kita di dalam kelas kita biasa melakukan observasi bagaimana caranya teman kita melakukan proses pembelajaran sehingga mungkin nanti di kantor selepas pembelajaran kita akan saling berbagi kira-kira mungkin masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki sehingga kekurangan itu kita akan diskusikan sama-sama mungkin bagusnya seperti ini ya. Itu mungkin bagian dari kolaborasi juga. Itu yang saya tangkap dari Kak Febrianto tadi. Masih ada kakak yang lain terkait dengan bagaimana pelibatan rekan sejawat? Cukup ya. Sampaikan Kak Febrianto sudah mewakili tadi. Sudah jelas disampaikan. Sekarang kakak-kakak saya berharap terkait dengan penyampaian RTL ini mungkin bisa disimak dengan baik karena ini tugas RTL mungkin tugas yang agak berat juga ya. Agak berat karena kalau saya lihat ini karena sisa 2 tugas kakak-kakak ini hanya RTL dengan bukti karya. Tapi bukti karya itu kalau saya lihat tidak terlalu susah karena mungkin bisa kakak-kakak bukti karyanya itu adalah videonya yang dulu. Sehingga kalau ini RTL memang kita harus mulai dari nol ya. Kalau di Pertamina mulai dari nol. Sehingga saya harap
kakak bisa memperhatikan, dan mungkin nanti kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan. Jadi pertama terkait dengan RTL ini, setelah kita melakukan proses pembelajaran selama ini, kita akan membuat rencana tindak lanjut dari proses pembelajaran yang telah kita lakukan. Jadi kakak nanti akan membuat sebuah program, program kegiatan kokurikuler, intrakurikuler atau ekstrakurikuler dalam proses pembelajaran. Ya, ini sebelum merancang bagian A, sebelum merancang program kegiatan, Bapak Ibu perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Jadi harapannya adalah kakak-kakak memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu komponen kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian meliputi, jadi penilaiannya nanti meliputi tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, kemudian keterlibatan komunitas atau komunitas belajar di sekolah, dan yang terakhir adalah rencana evaluasi program. Jadi harapannya adalah ada evaluasi secara pelaksanaan program tersebut. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi. Jadi kami akan menilai berdasarkan yang kakak unggah. Meliputi pertama bahan tayang perencanaan pembelajaran, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Jadi kakak akan membuat proyek baru, bukan yang sudah berjalan mungkin di sekolahnya kakak. Kemudian yang kedua adalah buat notulen catatan diskusi kegiatan komunitas belajar sekolah terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Dari kakak akan membuat notulen hasil diskusi dengan komunitas belajar yang ada di sekolah kakak. Jadi buat notulennya nanti, karena itu akan menjadi bahan presentasi, salah satu bahan dalam presentasi kakak. Kemudian yang ketiga adalah dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan. Jadi kakak dokumentasinya nanti boleh berupa foto dan boleh berupa video. Jadi kalau kami kemarin sampaikan waktu kami, paling bagus kalau video, karena itu jelas tidak ada unsur plagiasi mungkin ya. Kalau foto biasanya kan masih bisa diedit, tapi ini dikembalikan kepada kakak, boleh memilih apakah dokumentasinya berupa video, proses pelaksanaan itu, ataukah boleh juga dalam bentuk foto kegiatan dan dokumentasi lain yang relevan. Mungkin itu. Selanjutnya kakak-kakak mohon maaf kakak-kakak, jadi kakak-kakak nanti dalam membuat RTL membuat minimal 9 slide. Jadi nanti saya akan coba perlihatkan juga contoh slide-nya. Jadi slide pertama itu terkait dengan judul program dan kegiatan. Itu di slide pertama. Kemudian di slide kedua terkait dengan latar belakang proyek yang kakak buat. Kemudian tujuan, itu slide ketiga. Kemudian slide keempat, capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Kemudian kelima, struktur program dan struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Kemudian slide keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Kemudian 7, rencana evaluasi. 8, kemungkinan tantangan. Itu komponen-komponen yang harus ada di dalam slide kakak nanti dalam membuat program.
Ini saya tidak akan jelaskan satu persatu karena penjelasan tentang komponen ini sudah ada di LMS kakak. Jadi nanti setelah ini untuk memperjelas apa saja yang dimaksud dengan judul program kegiatan, latar belakang dan selanjutnya sampai pada slide ke-9 itu kakak boleh baca masing-masing di LMS kakak. Itu boleh dibaca masing-masing. Kemudian aspek penilaian ada 4 yang saya sudah sampaikan tadi di awal. Pertama, tujuan program, kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas dalam sekolah, dan rencana evaluasi program. Jadi dalam 9 slide yang kakak buat itu harus memuat 4 komponen yang saya sudah sampaikan ini atau kakak lihat, dan komponen penilaian ini juga ada di LMS kakak. Ini lini masanya kakak. Jadi kakak akan membuat RTL yang pertama, kemudian menyusun dan mengunggah RTL dilengkapi dengan dokumentasi. Jadi RTL-nya itu kakak akan lengkapi dengan dokumentasi berupa video atau foto. Ya, jadi pilih salah satunya apakah video atau foto. Kemudian yang paling penting adalah nutulen atau catatan hasil diskusi dengan komunitas belajar kakak di sekolah. Itu rentang waktunya adalah 6 hari. Jadi kakak akan mengunggah ini mengerjakan, kalau saya lihat di kalender boleh sampai di tanggal 16. Jadi kakak akan mengerjakan itu sampai di tanggal 16 minggu dari sepanjang minggu depan ini. Ya, jadi sepanjang 6 hari. Setelah itu kita akan kembali melaksanakan refleksi terkait dengan RTL itu di tanggal 18. Jadi kita akan bertemu di tanggal 18 untuk melakukan refleksi terkait dengan RTL yang sudah kakak buat. Itu kakak. Jadi saya berharap RTL yang kakak buat ini betul-betul yang sesuai dengan yang kakak kuasai. Karena kalau saya melihat ini RTL ini yang paling cocok selain dari apa yang saya sudah sampaikan dulu aksi nyata, paling cocok ini dipresentasikan pada saat kita berbagai praktik baik di, mungkin kalau kita akan diundang, karena penyampaiannya ini mungkin sudah pasti kita akan diundang ke Mamuju, tapi waktunya belum pasti. Ini RTL yang mungkin kakak bisa presentasikan sebagai salah satu program yang sudah kakak laksanakan di sekolah. Ya, yang sudah laksanakan di sekolah, dan bahan tayangnya juga sudah kakak buat sebelumnya. Jadi kalau kita disuruh presentasi mungkin nanti di bawah terkait dengan RTL kakak atau praktik baik yang sudah dilaksanakan di sekolah, ya tinggal kakak membuka terkait dengan RTL-nya ini. Mungkin sampai di sini terkait dengan paparan, karena kita hanya 1 JP, hanya ini pengantar tugas. Jadi yang pertama saya berharap kakak terkait dengan RTL ini boleh dimaksimalkan dalam 1 minggu ini. Jadi sampai tanggal 16 itu sudah harus selesai, karena tugasnya kakak sudah hampir rampung ini. Untuk RTL ini tinggal RTL dan bukti karya, jadi tinggal 2. Selain yang modul 3 yang saya sudah sampaikan tadi sebelum kita masuk di sini ruang virtual, tinggal RTL ini dan bukti karya. Itu bukti karya tidak terlalu susah karena kakak juga sudah mengambil video. Mungkin itu bisa menjadi bukti karya kakak selama itu tidak diedit, tapi mungkin itu nanti kita bahas sama-sama, ada waktunya, ada sisinya, hanya mengingatkan saja. Sampai di sini kakak pemaparan dari saya. Saatnya kita akan masuk dalam sesi diskusi. Silakan kakak tanyakan kalau ada yang belum jelas supaya kita bisa diskusikan sama-sama. Boleh, silakan kakak, ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Boleh resen. Ya, pertama silakan Kak Ansar. Baik, terima kasih banyak kakak atas kesempatan. Jadi mungkin hanya saya memperjelas tadi tentang ini pembuatan RTL. Apakah ini seperti yang biasa dilakukan di sekolah kayak teman-teman kemarin itu yang seperti pelatihan kuisis, apalagi kemarin itu. Jadi apakah seperti itu modelnya kakak atau bagaimana? Ya, itu saya Kak Ansar. Iya kakak kasih.
Ya, baik, terima kasih Kak Ansar. Jadi khusus untuk RTL yang kita akan buat ini adalah program yang memang sesuai dengan jurusan kita. Jadi sesuai dengan jurusan kita di PJOK, ya. Jadi kalau saya kemarin waktu kami disuruh membuat RTL ini, saya buat itu RTL-nya adalah permainan tradisional. Itu adalah permainan tradisional. Itu saya kemarin buatkan PPT-nya dan saya buatkan video pembelajarannya, video pembelajaran di sekolah terkait dengan permainan tradisional. Tapi yang paling penting di sini adalah PPT yang menjelaskan tentang mulai dari latar belakang sampai pada slide ke-9 tadi yang kakak boleh baca di LMS-nya. Jadi khusus untuk pembelajaran PJOK. Itu jawaban saya, kan, Sar? Oh iya kakak. Oke, kemudian ini videonya apakah di video pada saat bersama dengan rekan-rekan guru atau kita mengajar di peserta diri kakak? Ya, baik, terima kasih. Kalau dilihat dari pengantar tugasnya tadi, yang perlu di video adalah pada video atau foto adalah pada saat kita melakukan sosialisasi terkait dengan RTL yang kita buat. Jadi RTL yang kita buat ini kita harus sosialisasikan ke rekan guru kita di sekolah, dan itu yang perlu kita dokumentasikan apakah dalam bentuk video atau foto. Untuk pelaksanaan programnya itu dikembalikan ke kakak apakah akan diambil dokumentasinya atau tidak, ya. Jadi itu tidak diwajibkan. Jadi misalnya saya dulu permainan tradisional Gobak Sodor itu saya video karena kebetulan itu hari video yang saya unggah di Bukti Karya ditolak oleh Kak Fasil karena itu diedit. Jadi saya ambil ulang video yang tidak diedit, sehingga RTL saya itu saya harus ambil videonya untuk mengunggah tugas yang lain. Jadi seperti itu Kak Ansar. Jadi bukan RTL yang kita buat itu harus dilaksanakan proses pembelajarannya atau pelaksanaannya, tapi yang perlu didokumentasikan adalah pada saat kita melakukan sosialisasi ke rekan guru apakah dalam bentuk video atau dalam bentuk foto. Dan jangan lupa notulennya. Kalau notulen itu tidak bisa tidak bisa dipilih, itu wajib. Yang boleh dipilih adalah bentuk dokumentasinya, apakah video atau foto. Bagaimana Kak Ansar? Iya, terima kasih banyak kakak Fasil. Oke, baik. Masih ada lagi kakak-kakak terkait dengan tugas RTL? Baik, silakan Kak Ikabot kedua. Iya, terima kasih kakak. Ini tinggal ini dokumentasinya. Apakah dokumentasi ini kalau misalnya foto ada semacam misalnya ukuran dan jumlahnya. Jadi misalnya berapa foto dokumentasi dan ukuran yang diunggah itu. Biasa kan ada kalau kita mengunggah ada ukurannya. Jadi mungkin itu saja kakak untuk sementara. Oke, baik. Baik, terima kasih Kak Ikabot. Jadi untuk dokumentasi itu kan yang kita akan unggah ini nanti adalah dalam bentuk PPT. Jadi Kak Ikabot nanti fotonya itu akan kakak sematkan di PPT-nya. Nanti di keterangan gambarnya itu kakak menjelaskan misalnya minta izin ke kepala sekolah atau melaksanakan sosialisasi ke rekan guru. Nah, silakan kakak-kakak buat sekreatif mungkin supaya pada saat kalau kita sudah diundang nanti ke Mamuju, kakak mudah menjelaskan bahwa inilah tahapan yang saya lakukan dalam proses membuat RTL. Saya berharap sebenarnya apa yang kakak buat ini supaya tidak kerja 2 kali di RTL ini, terkait dengan mungkin praktik baiknya nanti, silakan buat sebagus mungkin di RTL-nya ini supaya nanti kalau kita sudah kalau kita memang akan diundang ke Mamuju itu sudah tinggal dipresentasikan. Saya berharap seperti itu. Mungkin itu jawaban saya Kak Kabut sudah terjawab tadi. Jadi kepustakaan tidak ada karena yang diunggah nanti itu adalah PPT-nya Kak Kabut di LMS. Jadi itu sudah memuat foto. Begitu Kak Kabut. Oke, terima kasih kakak. Ya tinggal ini kalau ini
rencana tindak lanjutnya, berarti bisa kita mungkin sudah bisa dikaitkan dengan videonya dulu supaya tidak terlalu jauh nanti kalau misalnya dipresentasikan. Video yang apa? Yang mana maksudnya, Kak? Yang diunggah dulu artinya rencananya ini mungkin bisa itu materinya juga. Oh ya. Jadi mungkin terkait dengan materinya, terkait dengan materi atau kontennya yang apa yang mau kakak gunakan, itu dikembalikan ke kakak. Apa materinya? Boleh juga bukan yang video yang dulu. Kalau saya waktu terakhir ini terkait dengan RTL, saya mengambil permainan tradisional. Jadi mungkin bisa juga kakak sebagai bahan referensi, tapi kakak ini yang akan lebih tahu. Misalnya bagaimana kita sebagai guru mungkin memodifikasi alat ya, memodifikasi alat. Jadi peserta didik memodifikasi alat secara mandiri untuk melaksanakan proses pembelajaran, karena mungkin latar belakangnya itu karena tidak tersedianya alat di sekolah seperti misalnya bulu tangkis ya, itu dimodifikasi alatnya. Mungkin seperti itu kayak kabut. Jadi bebas saja mau apa kamu RTL-nya terkait yang tapi kalau penjelasannya tadi Kak, sebenarnya kalau yang kita dengarkan tadi tidak boleh yang sudah ada program sebelumnya. Kalau selama itu belum diprogramkan sebelumnya, mungkin kalau Kakak sempat dengarkan tadi itu tidak boleh kalau sudah pernah diprogramkan sebelumnya di sekolahnya Kakak. Mungkin seperti itu kayak kabut. Siap Kakak, siap. Mudah-mudahan bisa jadi. Terima kasih Kakak. Oke, baik. Terima kasih kembali Kak Kabut. Masih ada kakak yang lain terkait dengan RTL? Silakan ditanyakan kakak karena RTL ini jangan sampai kita selesai Zoom banyak yang bertanya, susah dijelaskan lewat chat biasanya. Karena panjang penjelasannya, biasanya saya juga susah menjelaskan lewat chat. Silakan Kak Ansar. Baik, terima kasih banyak Kakak. Jadi mohon maaf ini mungkin saya akan banyak bertanya ini karena saya banyak bingung mengenai ini. Jadi Ya, silakan Kak. untuk pembuatan PPT-nya nanti ini bisa dikerja di Canva ya Kakak, Fasil? Boleh Kak. Silakan Iya. kakak buat PPT-nya itu boleh di PowerPoint yang di Microsoft atau boleh juga di Canva. Tapi kalau saya lihat itu di Canva lebih bagus kayaknya karena lebih berwarna. Seperti penyampaiannya kayak Skia kemarin. Hidupnya berwarna. Jadi kalau di PPT Canva itu banyak slide-nya yang lebih bagus kayak daripada Microsoft Word PPT. Jadi bebas Kak Ansar. Iya, makasih banyak Kakak Fasil. Oke, baik. Masih ada lagi kakak terkait dengan tugasnya ini? Atau sudah jelas? Ya, mungkin kalau sudah jelas ini atau karena biasanya kalau atau saya tampilkan dulu ini saya punya RTL dulu. Izin kakak saya tampilkan dulu RTL yang dulu. Yang sudah kelihatan Kak? Sudah Kakak, sudah. Ya, ini RTL saya dulu permainan tradisional. Jadi RTL saya itu adalah permainan tradisional. Yang pertama ini judulnya, kemudian slide kedua itu terkait dengan latar belakang. Jadi silakan kakak-kakak apa yang melatar belakangi kakak-kakak menuliskan mungkin atau memilih RTL terkait dengan permainan tradisional. Jadi salah satu latar belakangnya adalah mungkin ini adalah permainan yang
sangat disenangi mungkin anak-anak di sekolah, atau salah satu permainan yang sudah mulai punah ya, sudah mulai punah sehingga perlu kita lestarikan kembali. Kemudian tujuan program, saya pikir ini kakak-kakak tinggal melihat saja apa tujuan program sehingga kakak-kakak buat. Yang pertama, mengembangkan keterampilan fisik. Kemudian yang kedua, permainan ini mengajarkan anak-anak kerja sama tim. Dan kemudian ketiga, Gubak Sodor mempertahankan melestarikan budaya lokal. Saya pikir itu budaya lokal Indonesia ya, mungkin ini maksudnya. Kemudian yang ketiga, ini langkah-langkahnya sudah ada di LMS kakak-kakak, jadi tinggal kakak-kakak menyesuaikan saja PPT-nya. Capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Pertama, peserta didik mampu mengenal berbagai macam permainan tradisional, yang salah satunya itu adalah yang saya pilih ini, Gobak Sodor. Kan masih banyak permainan tradisional yang lain, misalnya enggrang. Jadi kakak kalau misalnya mau memilih enggrang, atau bahasa kampungnya itu ya enggrang, kalau di kami itu namanya tenta. Bahasa kampungnya Kak Mambi apa ini Kak? Tenta juga untuk aral kakak, saya tidak tahu Mambi. Oh iya. Teka. Teka. Oh iya. Teka. Kak Rahmat bagaimana? Kebulahan? Tenta. Tenta. Tenta juga. Ya kalau kayak kabut itu ya sama dengan kami. Jadi salah satu permainan tradisional juga itu mungkin menarik juga ini, karena biasa saya lihat ini diperlombakan di biasa 17 Agustus. 17 Agustus ini pernah dilombakan dulu di Mamasa. Ya, itu salah satu permainan tradisional. Kalau permainan bom itu bahasa olahraganya itu. Permainan kalau kami di SD dulu namanya bermain bom. Kejar-kejaran, Pak. Hadang ya kalau saya tidak salah. Bisa juga kakak pasti kalau apa namanya gasing. Ya, galasin. Jangan Kalau ambil itu Kak Alsat. Ini apa itu? Kalau galasin itu kayaknya Kak Yudi, galasin itu main bom atau hadang? Main Bukan yang maksudnya saya kakak pasti yang gasing yang diputar. Gasing. Oh iya. Yang pakai kayu. Karena kalau galasin kalau saya tidak salah itu galasin yang segi empat, di ada rajanya. bukan Kak. Itu namanya permainan Baris Raja itu Kak. baris, kalau di saya tidak salah ingat itu baris raja. Selain itu kalau bom Kak Yudi, apa nama permainan tradisional itu bom? Benteng. Hadang. Oh benteng, betul. Benteng. Iya. Ya itu semua permainan tradisional kakak. Tapi kalau yang kakak tadi sampaikan permainan gasing, ya mungkin bagus juga itu karena permainan tradisional. Silakan kakak buat seperti ini juga. Apa langkahnya, tujuannya, apa latar belakangnya. Saya pikir itu Kak Ansar. Oh, iya. Kemudian struktur program komunitas belajar. Bagaimana ini kita melibatkan komunitas belajar, peserta didik, ya, berapa saya pemainnya, itu silahkan dijelaskan di situ. Ini terkait dengan pemanfaatan aset. Jadi misalnya kalau tadi permainan tradisional, ya mungkin lapangan ya, lapangan yang digunakan. Gobak sodor ya. Kalau Gobak Sodor ini main tali, bahasa dulu waktu kami masih sekolah. Main tali. Apa saja yang digunakan terkait dengan aset. Rencana evaluasi dan terakhir kemungkinan tantangan. Tantangannya juga ini salah satu kemungkinan tantangan biasanya pada saat kita main tali itu biasanya ada anak-anak yang kasar saat tekniknya. Tantangannya. Mungkin itu kakak terkait dengan yang saya pernah buat dulu. Jadi ini nanti kakak tinggal buatkan juga
dokumentasinya pada saat kita melakukan sosialisasi ke rekan komunitas belajar di sekolah. Itu tambahannya, Kak. Silakan Kak Semel. Terima kasih atas kesempatan ini kakak. Yang saya mau tanyakan bagaimana jika ada tugas yang sama. Ya, Jadi itu saja itu saja, kakak. Kak. Oke, baik. Iya. Terima kasih. Saya pikir kalau ada tugas yang sama, mungkin tidak akan, mungkin bisa saja sama judulnya, tapi cara penyampaiannya, asetnya yang ada di sekolah tidak akan mungkin sama, Kak. Apalagi dokumentasinya, karena pasti Kak CML pasti beda dokumentasinya dengan Kak Febrianto. Karena kalau saya lihat lapangannya Kak Febrianto, ya agak subur rumputnya. Jadi kalau Kak CML saya belum terlalu perhatikan. Ya, itu pasti beda Kak. Tidak akan mungkin sama, kecuali kalau memang mau kasih sama ya itu lain persoalan. Jadi saya berharap kakak kalau mau misalnya istilahnya ATM ya, tidak akan bisa sama persis, karena asetnya itu tadi tidak akan mungkin sama, tidak akan bisa sama. Oh, lapangan SMP. Iya, mungkin kalau SD-nya bagus. Silakan. Bagaimana Kak Semel? Oke kakak, jelas. Oke, baik. Masih ada lagi kakak? Silakan Kak Rahmat Hidayat. Oh iya baik kakak, jadi langsung saja ini. Jadi saya lihat tadi PPT yang ditampilkan sama kakak. Kalau anunya kakak ini menanti dokumentasinya apakah disisipkan di dalam PPT atau dokumentasinya juga ini diunggah khusus atau bagaimana kakak? Kalau dilihat dari penjelasannya di dalam tugasnya itu Kak, kelihatannya itu dibuat khusus dokumentasinya terkait dengan sosialisasinya ke komunitas belajar. Jadi kakak nanti buat PPT yang lain terkait dengan dokumentasi atau sosialisasi ke komunitas belajar terkait dengan RTL yang kakak buat. Tapi nanti kalau misalnya kita akan diundang ke Mamuju, kan bisa disatukan itu Kak. Nanti kakak tinggal sambung di slide 10 penjelasannya. Misalnya mulai dari minta izin ke kepala sekolah untuk melaksanakan sosialisasi, tahapan sosialisasi misalnya kepada guru, dan mungkin tahap pelaksanaan. Bisa didokumentasikan juga. Mungkin seperti itu Kak Rahmat. Nanti tinggal digabungkan saja dokumentasinya nanti kalau sudah kita mau presentasikan berbagi praktik baik. Bagaimana Kak Rahmat? Oh iya baik kakak, tapi masih ada lagi ini kakak. Silakan. Ini anunya, kan tadi kan bentuk dokumentasinya itu bisa dalam bentuk foto, bisa dalam bentuk video. Misalnya kalau kita buat dalam bentuk video, durasi waktunya ini kakak berapa menit. Kemudian kalau misalnya video, linknya yang diunggah atau bagaimana? Ya itu saja kakak. Iya. Baik, terima kasih. Jadi kakak boleh mengirimkan linknya, boleh juga langsung videonya. Tapi biasanya kalau langsung videonya agak susah diunggah biasanya di LMS. Jadi linknya saja yang diunggah. Dan waktunya itu tidak ada durasi waktu yang ditentukan Kak. Jadi bebas saja. Yang jelas bahwa dalam video itu menjelaskan bahwa kakak melakukan sosialisasi terkait dengan RTL yang kakak sudah buat. Bagaimana Kak Rahmat? Oh baik kakak, ya jadi nanti kalau misalnya ada lagi yang belum dipaham nanti saya hubungi pribadi kakak lewat PN, pesan suara. Terima kasih kakak. Oh iya, iya. Oke, itu lebih bagus karena biasanya susah menjelaskan kalau chat. Masih ada kakak yang lain terkait dengan tugasnya RTL? Atau cukup? Ya, kalau sudah cukup kakak, yang terakhir saya mau sampaikan, karena tugasnya ini hanya 6 hari,
silahkan maksimalkan waktunya 6 hari untuk mengerjakan RTL. Saya pikir tidak terlalu susah itu terkait dengan RTL. Yang susah mungkin adalah memilih jenis program apa yang cocok dengan kakak-kakak di sekolahnya terkait dengan PJOK. Kemudian kedua, mengingatkan kakak-kakak, saya berharap RTL-nya ini dibuat sebagus mungkin ya versi kakak-kakak, karena kalau saya secara pribadi akan lebih bagus kalau itu yang kakak-kakak persiapkan ketika kita akan berbagi mungkin praktik baik. Kemudian berikutnya, mengingatkan kakak-kakak tadi masih ada beberapa orang yang belum mengerjakan modul 3, itu bisa diselesaikan sampai mungkin bisa sampai besok ya, karena kalau saya lihat di tugasnya ini Kak, baru Kak Yudi yang sudah selesai semua ini modul 3-nya. Yang lain ada yang baru 1, ada yang sama sekali belum ada. Jadi saya berharap mungkin besok silakan komunikasikan ke Kak Yudi terkait dengan tugasnya, dan untuk yang tugas kedua itu 31C2 itu tugas kelompok yang kakak-kakak unggah. Itu hanya mengingatkannya. Jadi seharusnya yang 31C2 itu sudah diunggah semua. Mungkin itu penyampaian, kalau sudah tidak ada yang bertanya, mungkin kita bisa akhiri pertemuan kita pada hari ini. Nanti kita ketemu lagi virtual di tanggal 18. Jadi tanggal 18 itu hari Senin, itu kita virtual terkait dengan refleksi RTL-nya ini. Jadi karena sudah selesai RTL-nya sampai hari Sabtu atau 6 hari, nah ini tinggal kita refleksikan pada hari Senin. Jadi tinggal 2 kali tatap maya kita, dan kita sudah akan menyelesaikan. Saya berharap kakak-kakak sudah tetap semangat ya sampai menyelesaikan program ini. Kalau kami kakak-kakak sudah kemarin sudah mendapatkan sertifikat, saya berharap juga kakak-kakak setelah ini kita akan, kakak-kakak yang masih 9 orang ini akan lulus semua, amin, dan mendapatkan juga sertifikat seperti dengan kami. Mudah-mudahan nanti berfungsi seperti sertifikatnya guru penggerak. Kita berharap seperti itu, walaupun kami tidak bisa menjanjikan karena tidak ada juga penyampaian dari BGP seperti itu. Hanya motivasi untuk kakak-kakak sehingga program ini dapat kita selesaikan secara bersama-sama. Kalau ada kakak-kakak yang mungkin tidak ikut virtual ini tapi mungkin ikut semua ya, bisa disampaikan ke temannya kalau ada yang bertanya, disaling berbagi. Mungkin sekian pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian kakak-kakak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.